Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjutan pada mata kuliah kalkulus diferensial. Hari ini kita akan membahas tentang aturan rantai pada turunan. Baik, kita akan memulai dengan aturan rantai. Jadi, aturan rantai ini yang pertama ada dua fungsi. Fungsi pertama itu Y sama dengan fungsi U dan U merupakan fungsi G. Artinya, Y ini merupakan sebuah fungsi U, tapi U merupakan sebuah fungsi dari Gx. Jadi ini berantai ya. Jadi Y ini merupakan sebuah fungsi U, U-nya hanya adalah merupakan sebuah fungsi dari Gx. Nah, untuk menyelesaikan sebuah fungsi atau turunan dari sebuah fungsi menggunakan aturan rantai ini, jadi yang harus kita cari adalah berapakah turunan dari sebuah fungsi Y terhadap X. Nah, jadi berantainya bukan dy ini ya, tapi berapakah turunan fungsi Y terhadap X. Nah, kemarin yang akan kita cari. Sementara ini ada dua fungsi, jadi berantai. Sehingga kita tulis dy per dx artinya turunan Y terhadap X ya. Ini dy per dx, oke, dy per dx. Itu sama dengan dy per du, di mana sama dy per du, oke ya. Nah, dy per du itu turunan sebuah fungsi Y terhadap U. Jadi kita turunkan dulu fungsi dy per du-nya. Kemudian kita turunkan kedua dikali dengan turunan ini ya, dikali dengan du per dx. Artinya turunan sebuah fungsi U terhadap X. Jadi perkalian turunan sebuah fungsi U kemudian dikalikan dengan sebuah turunan dari fungsi X ya. Y per du itu adalah turunan dari Y sama dengan fungsi U, sementara du per dx itu turunan dari U sama dengan Gx. Ya. Nah, untuk memudahkan kita untuk memahami aturan rantai ini, baiknya kita akan mengerjakan sebuah contoh soal. Ya. Oke, contoh satu ini pertama, sebuah fungsi Y sama dengan 2U dikurang 2. Sementara U, nah, variabel U ini, jadi Y sama dengan 2U dikurang. Sementara U itu adalah sebuah fungsi dari 3X ditambah 2. Jadi ada sebuah fungsi yang berantai. Jadi sehingga kita bisa menyelesaikan turunannya. Nah, seperti dari aturan rantai itu dy per dx artinya kita turunkan sebuah fungsi Y terhadap X. Sehingga kita tulis aturannya berarti turunan dari dy per du artinya sebuah fungsi Y sama dengan 2U kurang 2 kita turunkan dikali dengan turunan U sama dengan 3X tambah 2. Kita turunkan fungsinya. Kemudian kita kalikan sehingga sehingga diperoleh dapat nilainya itu atau hasilnya adalah dy per dx. Oke. Selanjutnya kita masukkan kita turunkan dulu Y sama dengan 2U kurang 2. Jadi kita tulis dy per du ini ya, kita turunkan. Dy per du adalah turunan dari 2U dikurang 2 adalah 2. Ingat dalam menurunkan jadi 2U turunannya 2 dan dikurang 2 konstanta adalah turunannya 0 sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian kita turunkan fungsi U dari 3X tambah 2 sehingga kita tulis du per dx turunan U dari 3X tambah 2. Jadi kita tulis du per dx adalah turunan dari 3X ditambah 2. Turunan 3X adalah 3 dan turunan dari ditambah 2, 2 itu turunan 0 sehingga kita tulis hasilnya adalah 3. Nah, karena sudah dapat dy per du sudah kita peroleh, du per dx juga kita sudah peroleh sehingga kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Berarti dy per dx adalah 2 dikali 3 karena dy per du itu 2 ya. Dan du per dx itu 3. Jadi kita tulis 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, jadi seperti ini gampang kita menyelesaikan turunan dari aturan rantai. Oke. Baik, selanjutnya kita akan meningkatkan sedikit selanjutnya pada contoh 2. Nah, contoh 2 masih sama, ini kita aturan rantai hanya saja ini fungsi sebuah fungsi yang berpangkat. Kalau sebuah fungsinya berpangkat 2 kita mudah menyelesaikannya. Misalnya saja Y sama dengan 2X dikurang 2 pangkat 2, jadi kita bisa menyelesaikan artinya 2X kurang 2 dikalikan aja dengan 2X kurang 2 dulu, kemudian sudah dapat sebuah fungsi, baru kita turunkan. Nah, tapi bayangkan kalau dia pangkat 5, pangkat 10, pangkat puluhan, 30, mungkin terus ada yang pangkat ratusan, sehingga kita harus menggunakan atur rantai untuk memudahkan kita menyelesaikan sebuah fungsi turunannya.
Nah, dengan begitu kita memisalkan dulu, kita pilih dulu U-nya. Jadi kalau di sini kita pilih U-nya itu adalah 2X dikurang 2. Jadi U-nya itu merupakan sebuah fungsi, karena ingat dari aturan rantai ya, ada sebuah fungsi yang memiliki turunannya, di dalamnya ada variabel, yang variabel itu ternyata adalah sebuah fungsi juga, sehingga dalam menentukan sebuah fungsi U, jadi kita harus merupakan dia sebuah fungsi yang dalam kurung atau yang akan kita turunkan gitu ya. Nah, di sini kita misalkan U adalah 2X kurang 2, karena ini merupakan sebuah fungsi sehingga nanti bisa kita turunkan. Jadi sudah ada U sama dengan 2X kurang 2, berarti Y itu kita tulis adalah U pangkat 5. Nah, ini kan sama. Karena apa? Kita U-nya sudah ini. Nah, kalau kita substitusi U-nya, berarti kan sama nih U-nya. Kalau kita masukkan 2X kurang 2 ke dalam U, hasilnya adalah Y sama dengan 2X dikurang 2 dipangkat 5. Jadi, ada dua variabel fungsi aturan yang sekarang sudah punya dua fungsi tapi yang berantai, yaitu Y sama dengan U pangkat 5, di mana U adalah 2X dikurang 2. Jadi kita sudah dapat DY per DX. Jadi ada fungsi Y, ada fungsi X, tapi ada fungsi U pangkat 5 dan U ya. Oke, sekarang kita tinggal mencari dulu turunannya, yaitu DY per DU. Oke ya, jadi kita turunkan dulu fungsi Y terhadap U ini. Y sama dengan U pangkat 5 kita turunkan dulu, sehingga DY per DU adalah DY per DU ini karena U pangkat 5. Ingat ini pangkat eksponen, berarti 5 turun jadi konstanta, kemudian 5 pangkatnya itu 5 dikurang 1 sehingga hasilnya 4. Hasilnya adalah 5 U pangkat 4. Nah, ini aturan rantai. Kalau yang lupa bagaimana cara melaksanakan melakukan turunan, ya silakan pelajari lagi ke belakang ya. Jadi turunan dari Y sama dengan U pangkat 5 adalah 5 kali U pangkat 4. Nah, kemudian kita akan menurunkan sebuah fungsi U terhadap X, karena di situ ada 2X kurang 2. Sehingga bisa kita tulis DU per DX. Nah, tadi DI per DE, DI per DU, kali ini DU per DX, karena di sini fungsi U terhadap X. Jadi DU per DX adalah turunannya dari 2X dikurang 2 dan hasilnya 2. Turunan dari 2X adalah 2, dan dikurang 2 itu turunannya adalah 0, sehingga hasilnya adalah 2. Nah, karena kita sudah dapat DY per DU sudah dapat dan DU per DX sudah dapat, kita tinggal mengalihkan saja. Karena DY per DU sudah dapat, DU per DX sudah dapat. Sehingga kita tulis DY per DX adalah DY per DU dikali dengan DU per DX, yaitu 5 U pangkat 4 dikali dengan 2. Lalu kita tulis 5 U pangkat 4 dikali 2. Nah, ingat konstantanya itu 2 dikalikan 5, sehingga bisa kita kalikan terus, karena konstanta itu ya di depan. Sehingga kita tulis DY per DX adalah 5 kali 2, 10. Ya, oke, 10 karena 5 dikali 2 ini sama-sama konstanta. Ya, kita kalikan 5 kali 2, 10, tetap U pangkat 4. Nah, kemudian karena sudah dapat, kita tinggal merubah U. U-nya kita substitusikan dengan 2X dikurang 2. Sehingga bisa kita tulis turunannya adalah DY per DX sama dengan 10 dikali 2X dikurang 2 dipangkat 4. Ingat, ini dari U. Jadi U-nya kita tuliskan substitusinya, sehingga kita kembalikan ke fungsinya. Jadi ini U-nya ya, 2X dikurang 2. Maka didapat turunan dari Y sama dengan 2X dikurang 2 dipangkat 5, hasilnya ada 10 dikali 2X dikurang 2 dipangkat 4. Nah, ini aturan rantai memudahkan kita dalam menyelesaikan turunan yang berpangkat lebih besar, lebih banyak, apalagi nanti ada variabel-variabel atau persamaan lain di sampingnya atau di belakangnya. Nah, ini sangat membantu kita. Sekarang kita memasuki contoh ketiga. Nah, ini juga berantai, tapi kali ini teoremanya atau aturan rantainya sudah memiliki 3 aturan ya. Nah, 3 berantai. Kalau tadi 2 ya kita contohkan, kali ini 3. Nah, contoh ketiga ini juga tentang sinus trigonometri yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas menggunakan dengan aturan trigonometri, yaitu penyelesaiannya dengan aturan sinus, sin ya. Nah, kali ini hasilnya akan sama juga nanti kalau mau dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, contoh soalnya sama, yaitu Y sama dengan sin kuadrat 2X. Kalau di sana kita menyelesaikan dengan aturan trigonometri sinus, namun kali ini kita menggunakan aturan rantai walaupun ada fungsi trigonometrinya. Nah, hasilnya sama saja.
Nah, ini membandingkan bagaimana aturan rantai ini berlaku juga seperti dengan aturan lain dan saling keterkaitan, artinya memiliki nilai yang sama. Sehingga memberikan kepada kita pilihan bagaimana memudahkan kita, apakah menggunakan dengan aturan trigonometri atau langsung dengan aturan rantai. Nah, dari soal ini kita harus memastikan dulu bahwa di sini ada nanti 3 variabel yang kita misalkan, supaya dia tersusun sebagai dengan aturan rantai sebelum kita turunkan. Nah, yang pertama kita akan misalkan dulu U sama dengan 2X. Jadi kita pilih dulu. 2X adalah merupakan sebuah fungsi U. Oke ya, berarti sudah ketemu satu fungsi, yaitu U sama dengan 2X. Kemudian kita pilih lagi, karena tadi U sudah ada, berarti sin 2X itu berarti kita rubah menjadi U, karena U sudah kita misalkan dengan 2X. Jadi, kalau kita bikin V sama dengan fungsi V itu adalah sebuah sinus U. Nah, kalau nanti kan ini di sini sinus, tapi kalau nanti contoh soalnya cos atau tangen atau apa, silakan itu jadi sebuah fungsi baru. Jadi sudah dua yang kita misalkan, yang pertama U sama dengan 2X, yang kedua V sama dengan U. Berarti, mohon maaf, fungsi V sama dengan sinus U, sin U ya. Nah, yang ketiga kita pilih berarti Y sama dengan adalah V kuadrat. Artinya sin kuadrat ini itu merupakan, karena V tadi adalah sinus U, maka kita bikin V kuadrat. Kalau kita substitusikan, ini akan menghasilkan nilai yang sama. Artinya Y sama dengan V kuadrat. V kita ganti dengan sin U, berarti jadinya Y sama dengan sin kuadrat U. Kemudian sin kuadrat U ini kalau kita masukkan, substitusikan U-nya sama dengan 2X, hasilnya adalah sin kuadrat 2X. Jadi sama saja seperti fungsi ini. Jadi kalau kita jabarkan sebuah fungsi ini, maka ketiga fungsi ini adalah sebuah fungsi dari contoh soal, yaitu Y sama dengan sin kuadrat 2X. Ya. Jadi kita sudah paham ya, ada di sini tiga fungsi yang sudah kita tentukan untuk kita turunkan, baru kita selesaikan aturan rantainya. Yang pertama U sama dengan 2X, kemudian ada V sama dengan sinus U, dan Y sama dengan V kuadrat. Dan ingat tadi kalau kita substitusikan itu akan menjadi ke contoh soalnya. Jadi V kuadrat kita ganti dengan V sin U, berarti sin kuadrat U. U-nya kita ganti dengan 2X, substitusi berarti jadi adalah Y sama dengan sin kuadrat 2X. Oke, kalau sudah ketemu ini berarti kita menyelesaikan aturannya, yaitu kita turunkan dulu dy per dv, artinya fungsi y terhadap v kita turunkan dulu. dy per dv adalah v kuadrat. Jadi v kuadrat itu turunannya berarti kan 2v, karena pangkatnya 2 menjadi konstanta 2, v pangkat 2 dikurang 1 sehingga v pangkat 1. Hasilnya adalah 2v pangkat 2v ya, dy per dv sama dengan 2v. Oke, selanjutnya kita akan menurunkan sebuah fungsi dari U. U sama dengan 2X. Kita tulis du per dx karena U sama dengan 2X. Ya, jadi fungsi U kita turunkan terhadap X. Du per dx adalah 2 karena turunan 2X adalah 2. Sehingga kita peroleh du per dx adalah 2. Nah, selanjutnya kita lakukan penurunan terhadap V. Jadi V itu sama dengan sinus U. Jadi kita tulis turunan dari fungsi V terhadap U, berarti dV per du. Ya, kita tulis dV per du sama dengan cos U, karena ingat trigonometri kemarin turunan dari sin U adalah cos U. Kalau turunan dari cos U adalah min sin U. Nah, jadi kali ini contoh soalnya harus kita ingat sinus U diturunkan, hasilnya adalah cos U. Nah, kalau sudah dapat 3, jadi sehingga kita bisa masuk ke rumusnya. Berarti dy per dx adalah dy per dv dikali dengan dy per dv dikali dengan du per dx dikalikan dengan dv per du. Nah, ini sama aja karena perkalian ya. Baik, selanjutnya kita tulis dy per dx. Tinggal kita masukkan saja. Berarti 2v ini adalah dy per dv, cos u itu adalah dv per du. Ini dia, dv per du. Kemudian kita kalikan dengan 2. 2 itu adalah du per dx. Ini ya, du per dx. Jadi sudah ada 3 yang telah kita selesaikan turunannya, kemudian tinggal kita kalikan. Nah, untuk konstanta berarti ada 2, dan di sini ada 2v, maka bisa kita kalikan.
Jadi kita kalikan aja seperti ini. 2 kali 2 V. dy per dx adalah 2 dikali, kita gantikan dulu V-nya dengan sinus. Oke ya, kalau ini bisa dikalikan nanti cos 1 sama cos 1, tapi di sini kita kalikan dulu V. V itu adalah sinus U. Jadi kita ganti dengan 2 sin U dikali cos U. Oke ya. Kemudian ini baru kita akan kalikan, boleh juga dikalikan duluan. Hasilnya adalah dy per dx, karena 2 kali 2, 4. Nah, jadi 4 ini dari 2 dikali 2. Oke ya. Sementara sin U ini merupakan dari V. Ingat, ini dia V. Jadi kita gantikan. Oke, kita tulis 4 karena 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian sinus U masih sin U. Kemudian ini juga masih cos U. Oke, sekarang karena sudah dapat 4 sin U dikali cos U, artinya U-nya tinggal kita gantikan dengan 2X. Silakan kita memasukkannya. Sehingga kita dapat dy per dx adalah 4 sin 2X dikali cos 2X. Karena tinggal kita menggantikan U. Nah, hasil ini bisa dibandingkan dengan penjelasan kemarin kita tentang menghitung menurunkan fungsi trigonometri. Contohnya sama kemarin, Y sama dengan sin kuadrat 2X dengan aturan trigonometri sin. Maka hasilnya juga dengan aturan rantai memiliki nilai yang sama, yaitu turunannya adalah 4 dikali sin 2x dikali cos 2x. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya jelaskan tentang aturan rantai. Silakan nanti adik-adik mahasiswa melaksanakan aturan rantai ini. Kalau ada contoh-contoh soalnya bisa dikerjakan, sehingga dasar-dasar ini bisa kita kembangkan untuk fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Minimal kita sudah menguasai konsep dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.